melakukan perubahan dan penetapan harga mengacu biaya pokok produksi gula. Padahal biaya-biaya sudah naik 2 kali lipat. Padahal kini petani tebu harus mandiri dalam membiayai produksinya sendiri. Apalagi dengan melonjaknya harga pupuk, maka beban produksi gula kian besar. Dengan harga acuan sekarang bertani tebu nggak kompetitif. Tak heran jumlah petani tebu kian berkurang tahun ke tahun. Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia Budi Hidayat yang mengakui areal tanaman tebu rakyat di Pulau Jawa semakin menurun. Sementara areal swasta meningkat karena HGU pabrik gula baru. Kini kita ke informasi terpopuler di cnbcindonesia.com bersama Safira Wardoyo. Silakan. Ya, di deretan top news kali ini, di informasi yang pertama ada Putin yang restui serangan ke Ukraina. Ya, pada hari ini Vladimir Putin resmi meluncurkan invasi skala penuh waktu setempat di Rusia dan suara-suara ledakan terdengar di kota-kota Ukraina tak lama setelah Presiden Putin mengumumkan operasi militer tersebut. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin beralasan tindakan penyerangan ke Ukraina harus dilakukan oleh pihaknya sebagai langkah tegas dan serius setelah Republik Rakyat Donbas atau milisi pro-Rusia di Ukraina Timur meminta bantuan kepada Rusia. Sementara itu ledakan dilaporkan masih terus terjadi di sejumlah kota Ukraina. Bukan hanya itu, ibu kota negara Kiev, tapi juga beberapa kota lainnya. Ledakan keras terdengar di Kramatorsk yang merupakan sebuah kota garis depan yang berfungsi sebagai ibu kota efektif pemerintah Ukraina untuk zona perang timur. Tidak hanya itu, lebih banyak ledakan terdengar di kota pelabuhan timur Mariupol. Pemerintah Ukraina sendiri telah mengumumkan status darurat militer dan meminta warga tetap tinggal di rumah. Dalam keterangannya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut Rusia menyerang infrastruktur militer Ukraina. Ya, di informasi selanjutnya ya, yang patut diacungi jempol untuk perusahaan plat merah BUMN, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjuk Indonesia dalam hal ini Bio Farma untuk membangun hub atau pusat produksi vaksin COVID-19 berbasis mRNA di kawasan Asia Tenggara. Ya, program pembangunan hub vaksin berbasis mRNA ini sendiri di bawah inisiatif mRNA Vaccine Technology Transfer Hub. Tujuannya untuk mendorong ahli teknologi secara luas dan cepat ke beberapa negara. Tidak hanya itu, program ahli teknologi mRNA ini juga memberikan jaminan tidak hanya terhadap vaksin COVID-19, tetapi juga untuk penyakit lain termasuk malaria, TBC, dan juga kanker. Penunjukan Bio Farma sendiri karena BUMN memiliki kapasitas produksi mencapai 3,2 miliar, meliputi 14 jenis vaksin yang sudah diekspor ke lebih dari 150 negara. Di informasi selanjutnya, masih mengenai Rusia dan Ukraina, meski indeks harga saham gabungan harus anjlok di tengah kabar invasi perdana Rusia ke Ukraina, terpantau investor asing masih menampung saham-saham di bursa domestik. Mengutip data RTI, IHSG hari ini ditutup di zona merah dengan pelemahan 1,48% ke level 6.817. Di tengah penurunan tersebut, investor asing justru mencatatkan aksi beli bersih sebesar 821,26 miliar rupiah di pasar reguler dan terpantau net buy di pasar tunai dan negosiasi juga tercatat 60,49 miliar rupiah. Penurunan IHSG terjadi setelah Rusia mengumumkan melakukan operasi militer ke Ukraina. Dilaporkan ledakan sudah terjadi di ibu kota Kiev beberapa menit setelah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri. Yang sebelumnya kedua wilayah itu sudah diakui kemerdekaannya oleh Putin pada Senin lalu. Ya, di informasi yang terakhir, aksi Rusia yang melakukan operasi militer terhadap Ukraina dengan melancarkan serangan membuat harga aluminium bergerak menembus rekor.
Dilansir dari AFP, harga aluminium lompat ke tempat tertingginya di level 3.382,5 dolar Amerika Serikat per ton. Ini melompati harga tertinggi di 3.380,15 dolar Amerika Serikat per ton pada Juli 2008 saat terjadi krisis keuangan dunia. Selain itu, serangan Rusia ke Ukraina pun membuat pasar keuangan dunia ikut rontok. Sementara harga komoditas seperti minyak mentah naik tinggi dan jenis Brent menembus 100 dolar Amerika Serikat per barrel untuk pertama kalinya sejak 2014. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan melakukan operasi militer terhadap Ukraina pada pagi ini. Diberitakan bahwa Rusia telah mengumpulkan pasukan di perbatasannya dengan Ukraina dengan sekitar 150.000 pasukan yang telah disiagakan oleh Putin.